Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di channel keluarga Kubis ya. Oke, kali ini aku akan share kegiatanku seharian full menggantikan peran istri ya. Jadi aku pengen merasakan sebagai seorang istri itu kayak gimana sih ya rasanya seharian full ngurus rumah sama bocil. Ya, kegiatanku dimulai dari membeli beras ya. Ini aku pergi bareng bocil dan istri ya teman-teman. Kebetulan masih pagi, kita mau menghirup udara pagi. Kita memutuskan untuk beli berasnya naik motor ya, biar merasakan udara pagi hari yang sejuk gitu ya. Ya ini kita udah menuju ke toko kelontong. Ya ini udah keluar dari perumahan ya. Ini menuju ke toko langganan beras. Kebetulan tadi maaf ya teman-teman gak ke-record pas belanja berasnya, jadi aku langsung lanjut ke rumah. Ini dimulai dari cuci piring ya. Ternyata begitu ya rasanya teman-teman kalau pagi lihat cucian piring belum bersih itu kayak rasanya gimana gitu ya. Jadi kita ini mungkin yang dirasakan oleh para istri ya. Jadi ini aku pengen merasakan gimana sih rasanya kalau seharian full jadi seorang ibu rumah tangga ya. Ya kebetulan ini udah selesai, lanjut aku mau beres-beres ini mainan bocil yang dari semalam. Udah capek banget, jadi nggak sempet langsung dibereskan. Nah ini pagi-pagi setelah cuci piring aku mau bereskan ya ini mainannya si bocil. Emang suka gitu ya teman-teman, mungkin ibu-ibu semua udah merasakan ya. Ini beres-beres mainan, lanjut aku mau nyapu dari belakang. Kebetulan rumahnya sangat minimalis ya teman-teman. Ini nyapu cuma sebentar. Tuh mainan bolanya kemana-mana. Ini dari dapur sudah, ruang tengah. Ini lanjut ke kamar utama ya, kamar paling depan. Terus setelah sapu bersih, aku coba nih bereskan kasur ini teman-teman. Ternyata begitu ya rempongnya. Kalau bangun-bangun kasur itu berserakan itu ya, spray acak-acakan. Nah ini tak bereskan, ternyata nggak segampang itu ya. Kita lihatnya kayaknya cuman beres-beres itu ya, terus ternyata setelah merasakan jadi begini ya rasanya gitu ya. Oke, beres-beres sudah. Biasanya yang dilakukan istri itu setelah beres-beres pasti masak gitu ya. Ya kebetulan ini kita udah belanja toh. Ini ada tahu, kita iris-iris. Saya mau bikin oseng tahu sama putren, itu jagung kecil namanya putren di sini teman-teman ya. Ya kita goreng dulu tahunya, terus iris-iris kecil gitu. Putrennya ini namanya putren di sini teman-teman. Gak tahu kalau di daerah teman-teman itu namanya apa ya, coba nanti bisa di komen gitu ya. Ya setelah diiris-iris itu, terus iris kecil wortelnya ya sampai selesai ya. Tentunya itu nanti dicampur. Nah ini ada lauknya itu ada biasa, menu utama itu tempe ya teman-teman. Kebetulan keluarga Kubis itu penyuka tempe. Terus kita lanjut iris bumbunya sederhana ya, cuman bawang merah kita iris-iris kecil, bawang putih sama cabai. Terus setelah diiris-iris kecil itu kemudian kita panaskan minyak untuk menumis bumbunya sampai bau harum ya. Setelah bau harum, masukkan tadi putren sama wortelnya ya, dioseng-oseng sampai terasa udah lunak ya. Terus jangan lupa dikasih air supaya tidak gosong ya. Terus bumbu kecap, saus tiram. Nah udah selesai ceritanya. Itu sambil menunggu masak, kita mau ini teman-teman, kita mau bikin
apa namanya, ayam opor ya. Itu bumbunya udah saya siapkan. Ini saya lagi ngeburu waktu ceritanya, enggak biasanya saya ulek ini biar cepet, saya blender aja ya, blender sampai halus. Kemudian kita panaskan minyak seperti biasa ya. Siapkan ayamnya dulu, dari freezer dikeluarkan ya biar enggak membeku. Bumbunya udah siap, kita tambahkan minyak sedikit. Terus setelah itu langsung kita masukkan bumbu halusnya tadi ya. Bumbu halusnya secukupnya ya teman-teman ya. Kita cerita itu mau bikin opor yang kering, jadi masaknya nanti 2 kali ya teman-teman. Bumbunya udah dimasukkan, jangan lupa dikasih daun salam supaya aromanya lebih sedap gitu ya. Setelah itu masukkan ayamnya, berapa potong, 4 ya, kita cuman 3 anggota keluarga jadi 4 cukup lah sampai siang ya. Kita tambahkan air, terus bumbu, terus udah deh didiamkan. Nah jadi udah mateng ya tadi. Ini lanjut masak yang kedua. Nah, bumbunya tadi kan udah saya sisakan. Nah ini masak yang kedua ini. Kayak tadi oseng-oseng. Setelah dioseng-oseng, tambahkan air, terus celupkan deh ayam yang tadi ya, yang tadi udah dimasak pertama. Terus tutup, tunggu sampai mendidih. Kemudian itu tuangkan santan ya. Nah, jangan lupa kalau sudah dituangkan santannya, kita aduk-aduk sampai mendidih ya, supaya tidak pecah santannya ya. Setelah mendidih kita tambahkan kecap secukupnya. Nah itu teman-teman sudah kelihatan menyusut. Nah itu sudah matang. Lanjut, setelah bikin opor ayam, kita mau bikin ini teman-teman, chicken katsu. Itu buat stok makanan kita sehari-hari ya. Jadi kalau udah bikin katsu itu nanti masukkan ke freezer, kalau pengen tinggal ambil terus tinggal goreng deh, udah praktis ya. Jadi kita punya stok lauk pauk chicken katsu, jadi udah aman ya, jadi nggak ribet ya masukkan bumbu untuk tepungnya ini. Dan ini praktis sekali ya teman-teman, gampang. Nanti teman-teman bisa lihat di channel-channel YouTube yang bikin resep chicken katsu, pasti teman-teman bisa praktekin di rumah ya. Jadi lebih praktis gitu. Kalau kita nggak keburu waktu gitu, mau kita ingin cepet gitu, stok ini saya rekomendasikan stok chicken katsu di rumah ya. Setelah selesai dimarinasi ya ini, terus berapa menit gitu ya marinasi, terus kita lanjut bikin ini tepungnya. Jadi ada tepung, terus sama telur, sama itu apa namanya, tepung roti ya atau panir gitu. Nih, jadi setiap layernya nanti dikasih bumbu ya, tepungnya juga dikasih bumbunya cukup kaldu aja. Terus telurnya cukup 1 butir, telurnya juga ditambahin kaldu bubuk, terus diaduk-aduk. Nah kita mulai deh bikin. Nah tinggal dicelupkan ke tepung, ke telur, baru ke tepung panirnya ya, sampai selesai ya teman-teman. Caranya sama, oke gitu sampai selesai. Aduh ternyata begini ya rasanya teman-teman kalau jadi pekerjaan ibu rumah tangga itu gak ada habisnya. Nah ini udah selesai semua kita bikin, tinggal masukkan ke food container ya. Jangan lupa dialaskan tisu dulu, baru chicken katsunya, terus ditambahin tisu lagi, chicken katsunya sampai habis ya. Nah sampai selesai ini, kemudian ditutup rapet ya lagi,
tutup rapet, nanti kita simpen di freezer ya. Nah itu udah selesai kita bikin chicken katsunya ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.